Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Para sahabat muslim sekalian yang dirahmati Allah, kita melanjutkan pagi ini kajian Khazinatul Asrar kita. Hari ini kita membahas tentang sholawatun nawafil, yaitu sholat-sholat yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kebetulan hari ini kita akan membahas tentang sholat qobliyah dan ba'diyah, baik itu yang mu'akkad maupun yang ghairu mu'akkad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid darin amin ya rabbal alamin. Babul ahadithis shahihati utawi bab pira-pira hadis as-shahihati kang sahih al-waridati kang tumeka fi fadhaili sholati ing dalem pira-pira keutamaane salat an-nawafil kang sunah murtabatin al-murtabati kang barengi fil auqati ing dalem pira-pira waktu al-khamsi kang 5. Sunnatul muakkadatun rupane iku sunnah muakkad wa ghairu muakkadatun lan ghairu muakkad. Jadi ini nanti menerangkan tentang qobliyah dan ba'diyah sholat rawatib. Sholat 5 waktu itu ada sholat sunnah yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah adalah sholat sunnah rawatib, sholat ba'diyah ataupun sholat qobliyah. Dan ini kedudukannya menduduki tingkat yang tertinggi dari sholat-sholat sunnah yang lain. Ada sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah birrul walidain, dan sholat-sholat yang lain. Maka sholat qobliyah dan ba'diyah ini secara itu menduduki peringkat yang tinggi. Maka itu kita berupaya mencari bati atau mencari keuntungan melalui sholat-sholat sunnah yang kita lakukan, yaitu sholat sunnah ba'diyah maupun sholat sunnah qobliyah. Iklam ruwono siro annal abda sak temene hamba iku layam bagi ora sayukya lahu kedue hamba ayat ru kayento ninggal sapa hamba an-nawafila ing pira-pira sholat sunnah. Fa inna mangko sak temene nawafil iku jawabir lil faraid, iku jawabir nambeli lil faraid karo pira-pira kanggo pira-pira salat fardu. Wal fardu utawi salat fardu iku rasul mali pokok, iku rasul mali kepalai harta atau modal. Wan nawafilu utawi salat sunah iku bimanzilatil irbahi kelawan panggonane pira-pira bati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai hamba diharapkan tidak meninggalkan sholat-sholat sunnah, baik itu ba'diyah maupun qobliyah. Ba'diyah itu setelah sholat sunnah, sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat wajib itu ba'diyah, ba'dun setelah. Qobliyah itu sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat wajib, yaitu qoblun, yaitu sebelum qobliyah. Karena ketika kita melaksanakan sholat-sholat sunnah itu adalah sebagai tambalan, sebagai tadi di sini terangkan jawabir itu adalah tambal bagi yang sholat fardu kita yang sedikit ada kekurangan, maka ditambal oleh sholat-sholat sunnah, yaitu sholat ba'diyah maupun qobliyah. Yang kedua, bahwa sholat sunnah ba'diyah maupun qobliyah ini menempati bimanzilatil irbah, menempati bati. Jadi modal utama adalah sholat fardu. Maka itu
yang utama adalah sholat fardu. Setelah sholat fardu kita tambahi ibadah kita dengan sholat-sholat sunnah. Yang utama yaitu sholat ba'diyah maupun qobliyah. Walaupun demikian ada beberapa ulama yang memberikan ikrar sekali-kali tidak sholat sunnah ba'diyah maupun qobliyah. Tujuan beliau adalah memberikan pengajaran kepada umat yang beragam ini, yang plural ini, yang macam-macam tingkatan kesibukannya, bahwa sholat ba'diyah sama qobliyah itu tidak wajib. Artinya ketika kesibukan kita betul-betul waktu yang sedikit sekali, maka kita hanya bisa melakukan sholat wajib saja, itu sudah cukup luar biasa. Kemarin kita membahas tentang keutamaan sholat fardu. Ya, itu ada satu hadis bahwa orang yang melakukan sholat fardu saja, kemudian puasa Ramadan, apabila dia mempunyai keuangan lebih, zakat, dan dia mempunyai kemampuan lebih juga dia haji, maka kata Rasulullah cukup itu bisa menjadikan dia masuk surga. Tetapi kita yang mempunyai waktu longgar, misalnya sholat ba'diyah, sholat qobliyah, itu adalah menjadi pilihan untuk kita menambahi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, yaqulu ta'ala sapa Allah taala. Kalau ada yaqulullahu taala, biasanya ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang isinya dari Allah Subhanahu wa taala, redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menempati kedudukan hadis yang tinggi setelah Al-Qur'an. Hadis qudsi itu adalah isinya dari Allah Subhanahu wa taala dan redaksinya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma taqarraba ola nyedek ilal mutaqarrabun kejaba wong kang nyedek bimisli ada ima kelawan padane nekani apa iftaratu kang marduaken sapa insun. Niki dawuhe Gusti Allah, alaihim ing atase mutaqarrabun wala yazalulan ora mandeg-mandeg sapa abdi hamba insun. Terus Gusti Allah iku ya taqarrabu marak ila nawafil ilayya maring insun bin nawafil kelawan salat sunah, kelawan ibadah-ibadah sunah, hatta uhibbuhu sehingga temen sapa insun hu ing abet. Fa idza ahbabtuhu nalikane temen sapa insun hu ing abet, kuntu ana sapa insun iku samuhu pendengarane abet, apa suruhu lan peningalane abet, fiya ing dalem sun yasma'u kang ngrungu sapa abet, wabi lan kelawan insun yabsuru kang ningali sapa abet. Wa qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu dawuh sapa Allah taala bil faraidi kelawan pira-pira salat wa fardu naja mongko slamet sapa abdi hamba insun, wa bin nawafil lan kelawan pira-pira sunnah, kelawan salat sunnah, kelawan pekerjaan sunnah, taqarraba mongko marak sapa hamba ilayya maring insun sapa abdi, fa'ilnya di belakang, sapa abdi hamba insun. Wa qala alaihi salatu wassalam, dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, hasinu bagusono sira kabeh nawafilakum ing pira-pira salat sunah sira kabeh, fiha ing dalem nawafil, takmulu mongko iso nyempurnakno faraidakum ing pira-pira salat fardu sira kabeh. Ini Rasulullah bersabda di dalam hadis qudsi bahwa Allah berfirman bahwa seorang hamba itu terus mendekat kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak membaca, dengan banyak ibadah-ibadah sunnah. Maka itu kalau ketika hamba ini tujuannya adalah untuk mencintai Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mencintainya. Ketika hamba ini sudah dicintai oleh Allah, maka semua apa yang dilakukannya, pendengarannya, penglihatannya, apa yang disampaikan itu adalah sama dengan apa artinya Allah bersertanya fi kulli waktin, di dalam setiap waktu, fi kulli halin, dalam keadaan apapun. Ya, ini derajat para wali-wali Allah adalah hamba-hamba yang merasa kurang dengan
ibadah fardu saja. Maka itu kata Rasulullah, hasinu nawafilakum, bagusi sholat-sholat sunnah kalian. Semoga sholat-sholat sunnah itu bisa menjadi penyempurna bagi sholat-sholat yang fardu. Walaupun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadis ini tadi juga berfirman bahwa naja abdi, bagi hamba yang hanya melaksanakan sholat fardu saja, naja, dia akan selamat. Yang menjadi repot itu adalah dia tidak mengerjakan ibadah wajib, tidak sholat 5 waktu, tetapi dia sibuk dengan sholat sunnah. Ini yang repot. Sholat tahajud misalnya, tapi dia harus bangun kesiangan sampai 6:30 sehingga ketinggalan sholat subuhnya. Ini yang perlu dijadikan evaluasi. Ibadah wajib itu adalah menjadi prioritas, roksul mal, menjadi modal ibadah daripada ibadah-ibadah yang lain. Dengan waktu senggang kita, dengan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita, maka kita menambahi ibadah nawafil, nambahi ibadah-ibadah sunnah, baik itu sholat. Ada sholat birrul walidain yang pernah saya terangkan bahwa sholat birrul walidain ini bisa menjadi tanda bahwa kita ini adalah birrul walidain, orang yang bisa berterima kasih kepada orang tua. Kalau sudah orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho. Ridhallah fi ridhul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Nanti akan saya lanjutkan di episode berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.